Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, lebih indah dari malam pertama. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan, rizki yang melimpah, dan keberkahan yang begitu besar. Hingga sampai saat ini kita bisa menikmati kenikmatan yang telah diberikan begitu indah. Dan tak lupa junjungan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang seperti ini. Dari zaman jahiliyah, dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern seperti ini, serta dari zaman unta ke zaman Innova. Dan tak lupa rasa saya berterima kasih, saya Angger Wahyu Pradana, mahasiswa Unisula Fakultas Psikologi Angkatan 2018, kepada dosen saya mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 2020, Ibu Haji Retno Anggraini MPC SPC, yang mana telah membimbing saya pada mata kuliah ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang bagi Bu Aan. Pada waktu yang berbahagia ini, di sini saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Kunci Kesuksesan Mahasiswa Khairul Ummah. Mahasiswa Khairul Ummah adalah salah satu kalimat yang berbeda. Walaupun berbeda artinya, kedua tersebut bisa kita satukan dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah sebutan bagi seorang pemuda atau seseorang yang sedang menuntut ilmu di jenjang yang lebih tinggi atau di sebuah perguruan tinggi, seperti di sekolah tinggi, seperti universitas, dan lain-lain. Sedangkan Khairul Ummah adalah sebuah kalimat yang berisikan tentang dan memiliki beberapa arti dimensi, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa tu'minu billah, yang diambil dari surat Al-Imran ayat 110 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengejar kesuksesan di dunia ini tidak hanya dengan ilmu, tetapi harus dengan akhlak yang terpuji, dan menjadikan mahasiswa itu pintar tetapi harus mempunyai akhlak dan attitude yang baik pula. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang tertulis pada surah Al-Quran ayat 1 sampai Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal ladzi akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia. Al-Alaq. Bacalah Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Ketika itu, malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Perawi mengatakan bahwa untuk kedua kalinya malaikat memegang Nabi dan mengguncangkannya hingga Nabi kepayahan, dan setelah itu dilepaskan. Malaikat berkata lagi kepadanya, bacalah ya wahai Nabi. Dan Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Perawi mengatakan bahwa untuk ketiga kalinya malaikat memegang Nabi Muhammad dan mengguncang-guncangkannya hingga dia kepayahan sekali lagi,
Setelah itu barulah Nabi Muhammad mengucapkan apa yang diucapkan oleh malaikat, yaitu yang tertulis dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begitu besar mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Menuntut ilmu sebagai mahasiswa adalah pekerjaan yang mulia, dan dengan ilmu kita bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa man arada dunya fa alaihi bi ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada ahaduhuma fa alaihi bil ilmi. Juga harus menuntut ilmu dengan semampu kita dan sekuat kita, dan mempunyai niat yang jelas dan kuat pula, seperti yang dituliskan oleh di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang memperkerjakan dengan keniatan, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Memang benar, ilmu adalah pemberian Allah dan semuanya itu dari Allah. Tetapi Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya ketika dia telah bersusah payah dan menjadi seseorang yang layak untuk menerima ilmu tersebut. Dan mendapatkannya maksudnya adalah jika kita memantaskan diri kita agar diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersungguh-sungguh pula untuk menyiapkan diri kita dengan cara berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk menuntut ilmu tersebut. Idza sadaqal azmu waduhas sabil. Jika kemauan seseorang itu kuat, maka akan jelas pula jalannya. Dalam penggalan mahfuzat ini berkata, idza sadaqa, jika kemauan seseorang, wa idza sadaqal azmu waduhas sabil. Jika kemauan seseorang itu kuat, kemauan seseorang itu telah bulat atau tekadnya telah bulat untuk mencari ilmu, maka kejelasannya dia akan mendapatkan ilmu apa yang dia niatkan dengan kuat tersebut, dan akan jelas jalannya di mana dia akan berjalan. Ilmu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan cara mengamalkannya dan mengajarkannya kembali kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pada suatu hari nanti, seorang mahasiswa atau seorang thalabul ilmi akan dipertanyakan kembali ilmunya, dan dibutuhkan ilmunya tersebut di lain waktu nanti. Dan wajib bagi kita seorang mahasiswa untuk mengamalkan ilmu apa yang kita cari dan kita tuntut selama ini. Dan seperti penggalan mahfuzat yang saya pelajari, al ilmu bila amalin kasajari bila tamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Apabila kita ingin menjaga ilmu kita agar tetap utuh ilmu kita yang kita pelajari dan kita tetap hafal apa yang kita pelajari, maka amalkanlah. Dan tidaklah bagi kita itu rugi, bagi kita mahasiswa yang mengamalkan ilmu yang telah kita cari. Menuntut ilmu adalah pekerjaan yang paling mulia bagi seorang mahasiswa, dan berada di jalan Allah pula kita ketika kita mencari ilmu sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Seperti hadis yang meriwayatkan Tirmizi, man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Alafu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu,
maka dia akan fi sabilillah atau di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Mahasiswa khairul ummah tentu saja tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa, yaitu mencari ilmu dan menuntut ilmu. Kesuksesan yang bisa tercapai tidak hanya dengan ilmu, tetapi harus dibarengi dengan ibadah dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ibadah yang dijalankan seorang mahasiswa muslim tidak boleh ditinggalkan, dari pun itu sholat, mengaji, bersedekah, dan yang lain-lain. Dan ketika kemaksiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu dapat menghambat seorang mahasiswa itu tersebut untuk mencari ilmu dan menjaga ilmunya tersebut. Kita akan kembali kepada zaman Nabi terdahulu. Pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang sahabat Nabi, yaitu Imam Syafi'i. Dalam penggalan Mahfuzat, sakautu ila waqi'in su'a hifzin fa arsadani ila tarkil ma'asi fa ahbarani bi anna ilma nuro wa nurullahi la yuhda li'asi. Datanglah Imam Syafi'i dan berkata kepada Nabi, "Ya Nabi, kenapa saya ini susah untuk menghafalkan dan menjaga suatu ilmu?" Dan Muhammad berkata, sakaftu bila su'aidin fa arsadani ila tarkil ma'asi fa atarkil ilal ma'asi. Dan Nabi Muhammad berkata, Muhammad, ya Imam Syafi'i, jauhilah sebuah maksiat. Fa akhbarani bi anal ilma nuron, dan mengabarkan kepada Imam Syafi'i, fa akhbarani bi anal ilma nuron, ilmu itu bagaikan cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan Muhammad berkata sekali lagi, dan cahaya itu tidak akan turun kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Dan kita tidak tahu apa maksiat yang dilakukan Imam Syafi'i. Dan saya pernah pelajari bahwa Imam Syafi'i hanya melakukan kemaksiatan, yaitu dengan hanya dia tidur ketika dia sedang diberikan ilmu kepada seorang gurunya. Begitu mulianya seorang sahabat Nabi, hanya dia tidur melakukan maksiat. Apalagi kita, kemaksiatan yang kita lakukan lebih dari hal yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dan semoga kita dalam tergolong bagi umat-umat yang selalu dilindungi oleh Allah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian, sukses menjadi seorang mahasiswa juga harus mempunyai adab dan attitude yang baik. Sebelum kita berbicara tentang attitude atau adab, kita akan bertanya dulu, mengapa manusia itu harus berattitude? Dan apa akibat dan sebabnya jika tidak berattitude? Dan sebelumnya kita akan membicarakan attitude terlebih dahulu. Attitude adalah sikap kita dan perilaku kita sehari-hari dan menentukan pribadi kepada orang lain yang dengan cara berbicara, dengan bersikap, dengan tindakan dan perilaku. Pertama-tama kita akan dengan cara berbicara. Seperti penggalan Mahfuzat, salamatul insani fi hifzil lisani. Keselamatan seseorang itu tergantung kepada lisan yang dia jaga. Jadi ketika kita bertutur kata, maka jagalah tutur kata kita agar selalu mencerminkan tutur kata yang baik dan sopan. Kemudian cara bersikap. Adabul azmu khairum min dahabihi. Adabul mar'i khairum min dahabihi. Adabul mar'i khairum min dahabihi. Kebaikan budi pekerti seseorang itu lebih baik daripada emas. Jadi secara bersikap kita ketika attitude kita baik dan kebaikan budi pekerti kita baik, maka itu lebih berharga dan lebih baik dari emas yang dia punya.
Kita bersikap kepada orang, ketika kita bersikap buruk kepada orang, maka balasannya juga kita akan mendapatkan keburukan pula yang kita terima. Seperti penggal mafuzat lagi, fajaza'u sayyi'ati sayyi'atu misluha. Fajaza'u sayyi'ati sayyi'atu misluha. Apa yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan kepada orang, maka kejelekan pula yang kita dapatkan. Dan semua sifat itu, dari cara bersikap, cara berbicara, cara berbudi pekerti yang baik, dan bertindak, berperilaku kepada orang lain, itu yang mencerminkan diri kita. Attitude juga salah satu kunci sukses menjadi mahasiswa khairul ummah. Untuk mengejar kesuksesan mahasiswa khairul ummah, berilmu itu saja tidak cukup bagi seorang mahasiswa, maka harus dibarengi dengan attitude yang sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita. Kesuksesan yang ingin kita capai ini tidak bisa kita kejar dengan sendirinya. Tentu orang lain dari dan sekitar kita sangat berpengaruh bagi dalam hal tersebut, dalam hal kita mengejar cita-cita dan kesuksesan, dalam hal berteman, dalam hal segala macam, itu sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita menjadi mahasiswa khairul ummah. Dan dalam berteman, kita juga membutuhkan yang namanya attitude dalam bersikap, dalam berperilaku kepada dosen maupun kepada teman. Itu sangat perlu kita berattitude dengan baik. Dan apabila kita tidak berattitude baik, maka orang tidak akan menghargai kita sebagai seorang mahasiswa. Apalagi kita sebagai penerus bangsa yang harus mempunyai attitude dan ilmu yang baik. Dan mahasiswa itu menjadikan contoh bagi anak muda di zaman sekarang ini. Pada era modern seperti ini, anak-anak muda di luar sana, di zaman modern ini, seperti anak-anak muda ini sekarang jarang yang mempunyai attitude yang baik. Percuma jika kita merasa diri kita pintar dan cerdas, tetapi tidak mempunyai adab dan attitude yang baik, semua akan sia-sia. Orang berattitude lebih baik dihargai daripada orang yang berilmu. Dan terkadang ilmu yang tinggi mempunyai terkadang ilmu yang tinggi membuat kita takabur dan sombong kepada orang lain. Salah satu sifat yang susah untuk dihilangkan dari manusia, yang kita pungkiri sebagai kita manusia biasa, adalah sifat takabur. Dan betapa indahnya ketika kita menjadi seorang yang berilmu dan mempunyai attitude yang baik. Betapa indahnya hal tersebut ketika kita punya. Terkadang sebagian mahasiswa berpikir attitude yang dikeluarkan itu tidak perlu. Di dalam perguruan tinggi, menurut mereka tidak perlu, kalau mereka hidup secara egois dan independen dengan sendirinya. Mungkin attitude itu akan berguna ketika kita di dunia pekerjaan atau kita mencari relasi yang diperlukan untuk membantu kita dalam kesuksesan. Itu sangat perlu sekali. Di dunia mahasiswa itu juga kita bisa juga mencari relasi dengan baik. Contoh saja, kita mencari relasi sangat perlu dan dalam mengejar kesuksesan di masa depan. Ketika kita ingin mencapai kesuksesan tersebut, maka relasilah dari teman kita juga perlukan. Dan ketika kita bersikap baik terhadap atau kepada orang lain, maka balasan yang kita terima akan bersifat baik pula, kebaikan pula yang kita dapat. Apabila perilaku kita kepada orang lain jelek, maka balasan yang kita terima adalah perbuatan kita yang kejelekan tersebut. Seperti penggalan mahfuzat, man kasuro isanuhu kathuro ihwanuhu. Siapa yang banyak perbuatan baiknya, maka banyak pula temannya. Banyak di perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan
nilai-nilai khairul ummah, dan nilai-nilai budi pekertian yang baik di perguruan tinggi yang lainnya. Dan tidak ada perguruan tinggi yang mengajarkan keburukan atau mengajarkan attitude kejelekan yang buruk. Tidak ada di Indonesia seperti ini. Semua pasti di negara Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia mengajarkan yang namanya kebaikan dan attitude yang baik. Dan salah satu sarana yang kita terima yaitu dari guru kita, dari dosen kita, itu semua yang diajarkan oleh guru kita itu adalah attitude yang berisikan attitude yang baik dan ilmu yang tinggi pula. Dan attitude yang baik dan budi pekerti yang baik serta ilmu itu sangat berguna bagi masa depan kita di kelak nanti, dan menjadikan contoh bagi keluarga kita dan di sekitar kita. Contoh seperti sangat berguna bagi masa depan kita ketika kita ingin mencari kerja, atau kita sedang mendaftarkan diri kita ke tempat kerja, atau kita ingin berteman. Semuanya itu dibutuhkan yang namanya attitude baik. Dan orang akan dihargai ketika dia berattitude baik serta berilmu pula. Islam, di agama Islam sangat mengedepankan yang namanya attitude yang baik dan budi pekerti yang baik yang ada pada diri kita, seperti di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Semua sudah, serta mahfuzat, semua sudah diajarkan di dalamnya. Yang seperti saya sampaikan yang tadi, semua tentang berisi attitude baik dan budi pekerti baik serta ilmu yang tinggi. Kebaikan yang diajarkan di dalam Islam semua sudah tertuang dalam Al-Quran, hadis serta mahfuzat. Dan kedudukan attitude seseorang dan budi pekerti yang baik seseorang serta sopan santun itu demikian sangat tinggi dan dijunjung tinggi di dalam agama Islam sendiri. Dan sangat sekali ditekankan di dalam agama Islam. Dengan attitude yang baik dan budi pekerti yang baik serta sopan santun yang baik, maka akan terwujud suatu keharmonisan dan kedamaian di muka bumi ini dan di akhirat nanti. Dan kedamaian dan surga, kedamaian dan kebaikan semua yang kita inginkan, yang kita dambakan, itu adalah impian bagi setiap umat manusia yang beragama Islam di muka bumi ini. Manfaat yang kita terima ketika kita berattitude baik adalah kebaikan pula di dunia. Namun yang kita perlu ketahui, attitude adalah salah satu ladang pahala yang sangat mudah untuk kita dapatkan dan kita cari. Seperti saya memberikan contoh, ketika kita mempunyai teman dan teman kita ini membutuhkan bantuan kita, kita bisa menolongnya dengan ikhlas. Nah, itu salah satu masuk ke dalam attitude yang baik. Ketika teman kita susah untuk mengerjakan tugas dan kita bersedia untuk membantunya, maka pahala yang kita dapatkan dan disertakan dengan attitude yang baik pula yang kita terima, yang orang pandang kepada kita. Serta membuat dosen kita senang dan guru kita senang, serta berbuat baik pula kepada dosen kita, seperti membantu di dalam menerangkan pelajaran dosen yang diberikan. Kita membantunya dengan mendengarkan apa yang disampaikan dan tidak menyepelekan
semua yang diterangkan itu bersifat baik dan membuat dosen senang. Artinya pahala juga yang kita dapatkan. Di dalam Islam sudah dikatakan sebaik-baiknya umat Islam atau umat manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik budi pekertinya dan bermanfaat bagi orang lain. Segala sesuatu yang sudah dituliskan oleh Al-Quran dan hadis yang saya katakan tadi, semua sangat menjunjung yang namanya attitude dan budi pekerti yang baik. Dan itu sangat diperlukan bagi pemuda kita sebagai mahasiswa, sangat diperlukan untuk mengejar cita-cita kita, mengejar kesuksesan. Sebagai kunci kesuksesan kita, attitude dan budi pekerti yang baik itu sangat perlu kita terapkan. Maka dari itu, kesimpulannya adalah kunci sukses mahasiswa khairul ummah adalah berilmu dan beretitude, berbudi pekerti yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan semua harus berdasarkan ilmu dan attitude yang baik. Tidak bisa hanya ilmu yang kita kejar dan tidak bisa hanya attitude yang baik kita lakukan. Semua satu sama lain harus berkesinambungan. Karena semua itu yang kita lakukan bisa menunjang kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan ilmu serta beretitude pula itu juga bisa menjadi ladang pahala yang mudah untuk kita dapatkan oleh mahasiswa. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Indonesia menjadi negara yang mempunyai warga attitude yang baik, dan semoga diberikan kesembuhan bagi negara kita Indonesia dan dijauhkan kita dari mara bahaya, agar kita bisa merasakan yang namanya kuliah dengan baik dan nyaman lagi seperti dahulu kala. Mari. Penutup, pesan dari saya, semoga pembicaraan yang saya sampaikan dan saya keluarkan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga pembicaraan yang saya keluarkan bagi Anda semuanya mempunyai manfaat dan mempunyai hal yang harus dilakukan setelah ini apa. Setelah saya sampaikan materi-materi, sampaikan hadis dan mahfuzot serta penggalan ayat Al-Quran atau tafsir, semoga selalu bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai orang yang baik dan ingin melakukan suatu hal kebaikan pula. Dan menjadikan kita kesadaran bagi umat Islam untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Dan saya berpesan untuk sekali lagi, jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu, karena dalam mengejar ilmu, karena ilmu itu butuh yang namanya susah payah terlebih dahulu. Ijtihad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqbah liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan lengah, karena penyesalan itu datang atas orang yang bermalas-malasan. Mungkin sekian dari pribadi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah dari saya, itu adalah suatu kehilafan bagi yang saya lakukan. Dan apabila itu ada kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ma'ana jafi hayatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.